Kali ini saya akan membawakan alur cerita baru, karena yang sebelumnya masih menunggu update dari sananya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Kisah membara, alur hadir bawa cerita petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan dua orang berjubah yang sedang kepanikan, karena tempat persembunyiannya sudah ditemukan. Dia di sini. Tempat ini tidak aman lagi, ucap salah satu pria berjubah. Kita harus melarikan diri, ucap pria berjubah. Dia siapa? Ucap temannya. Apa kau tidak mendengar rumor yang berkeliaran di jalan Humite, Lycan Slaughterer, ucap pria berjubah. Vampire Slayer, master dari Blue Devils, menuju ke sini dengan undead-nya, ujarnya. Dia tidak akan membiarkan Dark Order pergi. Dia akan membunuh kita dengan cara terkejam, ucap pria berjubah dengan panik. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kita punya Holy Knight, order terbaik dengan kita, ucap temannya. Tidak, para knight yang kau bicarakan, ucap pria berjubah dengan gemetaran. Telah berubah jadi undead dan datang kemari, ujar pria berjubah. Terlihat banyak undead kesatria yang sedang dikendalikan oleh seorang necromancer. Maju, ujar sang necromancer. Terlihat pancaran sihir untuk memerintah para undead muncul dari tangan sang necromancer. Seketika para undead itu berjalan mengikuti perintah sang necromancer. Seketika pun para undead itu sudah berada di depan mereka berdua. Kaca pun retak terkena tekanan dari para undead. Mereka pun langsung menjadi bulan-bulanan para undead itu. Bagaimana ini mungkin? Undead monster yang harusnya melayani kita, necromancer, ujar pria berjubah. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba menghentikan kami, Dewa akan menyelamatkan kami. Dia akan memberi kami keselamatan, ucap pria berjubah. Keselamatan? Aku akan lakukan itu untukmu. Sebagai gantinya, ujar necromancer. Kekuatan suci merembes ke dalam kulitku, ucap pria berjubah. Berkah Dewa akan membawamu ke neraka, ujar pria berjubah. Necromancer itu pun mengakhiri kehidupan si pria berjubah itu. Scene pun berpindah ke suatu kerajaan. Apa kau mendengar rumor tentang pangeran ketujuh yang diasingkan? Dia aib kerajaan Holy Emperor. Bagaimana bisa manusia seperti itu terlahir di Holy Kingdom yang dikuasai oleh Holy Emperor? Ucap orang-orang yang sedang bergosip. Dia adalah umat manusia terbawah tanpa moral. Apa kau tahu apa yang terjadi pada Uskup Agung? Insiden di mana dia melecehkan putri Uskup Agung dan mendapatkan masalah. Ucap orang-orang. Kau, ucap seseorang berjubah putih. Akan lebih baik jika dia menerima hukumannya, tapi dia membuat kekacauan di ruangan Uskup Agung. Terlihat pangeran ketujuh yang sedang mencoret-coret tembok. Itu membuat Holy Emperor gila, maksudku marah. Dia mengirim pangeran ke tanah Dead Spirits. Dia mengirimnya ke sana agar dia bisa merenungkan tindakannya. Tapi sebaliknya, dia melakukan hal kotor dan bunuh diri setelah ditolak oleh seorang gadis. Untungnya, dia masih hidup. Hal anehnya adalah dia jadi orang yang berbeda sepenuhnya setelah itu. Dia bekerja keras di biara, tanpa mendapat masalah. Semua orang di kota terobsesi dengannya. Tapi ada lebih banyak orang yang mencurigainya, karena dia tiba-tiba berubah sepenuhnya. Iblis memasuki tubuhnya karena dia melakukan penghujatan. Pangeran membuat kontrak dengan iblis. AKU melihat mayat berkeliaran di biara dan sebagainya. Ada banyak rumor, bagaimana menurut kalian? Aku mengharapkan pendapat yang jujur. Namun para undead itu tidak menjawab sama sekali. Alan Alfals, 19 tahun, pangeran ketujuh yang diasingkan kelas. Necromancer, ujar panel system. Kenapa ini terus muncul secara acak? Kurasa adanya rumor, karena beberapa orang melihat kalian berjalan, ucap Alan. Jika ini berlanjut, dan aku dituduh sesat, apa yang harus kulakukan? Aku sebenarnya bukan Alan Alfals, ucapnya. Aku orang biasa di Republik Korea. Tapi kemudian, aku jadi cucu sampah dari Holy Emperor. Aku memasuki tubuhnya saat lehernya tergantung di tali. Untungnya gagal. Gimana kalau berhasil? Aku mungkin sudah mati.
Aku bisa melihat status window. Ucapnya. Tertulis status kedua. Undeath itu. Zombie. Tujuan Madlan. Zombie. Tujuan Namsilan. Dan aku memiliki kemampuan necromancer. Jadi aku memanfaatkannya untuk membantuku sebagai penjaga makam. Ia memerintahkan zombie untuk menari. Dan mereka pun menari. Dan mengendalikan zombie adalah hal yang telah dicap sesat di sini. Ucapnya. Geuk suara dari salah satu zombie. Awalnya aku bingung, tapi aku mulai memahaminya. Tapi mungkin aku harus berhenti melakukannya, kan? Kita bekerja sama dengan baik, ucapnya. Zombie penggali. Oh, zombie tukang kubur. Aha, selesai, made by zombie. Buatan zombie, menempatkan batu nisan di atas makam yang sudah jadi. Hari indah yang kita punya, ucap Ellen. Giu. Sniff ucap zombie. Tapi mungkin ini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Guk! Ucap zombie dengan dot sangat marah. Tenang, ucap Ellen. Mulutmu sepertinya memberontak. Maksudku adalah, aku mempunyai kehidupan pertama yang rumit. Aku akan membicarakan tentang kehidupan pertamaku nanti. Tapi aku mencoba hidup di kehidupan keduaku dengan lebih damai, ucap Ellen. Kurasa aku akan memikirkannya lagi karena aku jadi dekat dengan kalian. Baik, Aish, ucap Ellen. Geu ucap kedua zombie. Kalau begitu mulai bekerja. Apa kau dengar itu? Berhenti bicara dan dorong. Kau mau mati seperti mereka. Ayo bergegas ke pangeran. Dan memintanya untuk membantu desa terkutuk ini. Apa ini mayat yang terakhir? Iya, kelihatannya cuma sisa ini, bukan? Iya, semua orang melarikan diri dan tempat ini hanya penuh mayat. Maafkan aku menanyakan ini padamu, tapi bisakah kau juga datang ke desa? Ucap salah satu warga, kenapa? Ucap Ellen, seluruh desa hampir dimusnahkan. Kurasa akan lebih aman jika kami dengan pangeran. Ucap salah satu warga. Dan menurutku kami berdua tidak masalah, karena kami sering melihatmu saat memindahkan mayat. Ucap warga satunya, seorang pangeran yang dihujat. Tidak memiliki kekuatan seperti itu, ucap Ellen. Kami mohon padamu, ucap keduanya. Tolong! Bagaimana kalau kami jadi sakit juga? Ucap warga berambut coklat. Tapi aku, ucap Ellen kebingungan. Kurasa kami akan aman di sampingmu, ucap warga berambut hitam. Kurasa ada kesalahpahaman, ucap Ellen. Kau ingin aku melakukan apa? Desa benar-benar menakutkan. Ucap Ellen. Iya kan, bangunan air telah berhenti sehingga ada banyak kolam air yang dalam. Hati-hati. Ucap warga berambut coklat, berbahaya dan menakutkan. Ucap warga berambut hitam. Lepaskan aku, ucap Ellen. Tapi kita seharusnya selalu membawa jimat di tubuh kita, ucap salah satu warga. Apa aku jimatmu? Ucap Ellen dengan kesal. Jika aku jadi dirimu, aku akan gunakan waktuku untuk mencari di satu rumah lagi. Ucap Ellen. Suara dari suatu tempat. Apa itu? Ucap ketiganya. Jangan mencoba menakuti kami. Itu pasti hanya tikus. Ucap warga berambut hitam. Pangeran, ucap warga dengan terkejut. Aku akan memeriksanya. Ucap Ellen. Tidak, jangan pergi. Kau tidak boleh berkeliaran sendirian. Ucap warga. Perasaanku tidak enak tentang ini. Aku yakin ada sesuatu. Itu hanya kehadiran sederhana tari, tidak termasuk aura pembunuh. Ujar Ellen dalam hati. Saat Ellen sedang menelusuri tempat itu, tiba-tiba saja ada suara berdecit dari sebuah lubang kecil. Dan dari lubang itu muncul seekor tikus kecil. Apa yang terjadi? Oh, ternyata cuma tikus, ucap Ellen. Namun tiba-tiba saja mata tikus itu berubah menjadi merah. Saat tikus itu meraung tiba-tiba saja muncul ribuan tikus bermata merah. Tikus-tikus itu pun langsung meloncat ke arah Ellen seperti melihat uang. Maksudnya seperti melihat makanan. Apaan ini, ucap Ellen? Zombie tikus? Jadi hama ini alasannya kenapa desa berakhir seperti ini, ucap Ellen. Tolong enyahlah dari hadapanku, ucap Ellen. Tikus-tikus itu pun langsung terpental cukup jauh karena terkena serangan dari Ellen. Tikus-tikus itu semakin marah karena hal yang dilakukan oleh Ellen. Ellen pun berucap, tunggu, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tikus-tikus itu pun langsung mengerumuni Ellen dengan jumlahnya yang begitu banyak. Dasar keparat, berhenti menyerangku.
Apa kau mencoba membunuhku? Ucap Alan, menggunakan skill ucap panel system. Air pun langsung bergejolak dan membuat tikus-tikus itu hanyut bersama air itu. Swamp of Death, ucap panel system. Swamp, apa? Ucap Alan dengan terkejut. Pangeran, kau di sini. Apa? Kenapa ada begitu banyak tikus di sini? Ucap warga. Genangan air kotor berubah jadi air suci. Bagaimana kau melakukan itu? Apa kau memurnikan para tikus? Benar-benar pangeran dari Holy Kingdom. Para tikus pasti jadi penyebab wabah. Wow, ucap warga dengan kagum. Pangeran jidatmu. Aku baru tahu kalau aku bisa menggunakan skill lain selain membesarkan para zombie. Aku menggunakan Necromancer skill selain Purified. Tubuh ini penuh dengan kekuatan suci karena milik cucu Holy Emperor. Pasti membuat skillku menjadi suci. Ucap Alan dengan terkejut. Holy Blood, darah suci. Holy Necromancer, Necromancer suci. Ucap Alan dengan mengagumi dirinya sendiri. Hehe, baik sekali ucap zombie. Jadi itulah kenapa para zombie cenderung baik, ucap Alan. Tiba-tiba muncul seorang perempuan yang berjalan menuju mereka. Kupikir mereka semua mati, tadi ada seorang anak. Astaga, Charlotte. Dia Charlotte yang tinggal di sebelah, ucap warga. Charlotte, kemarilah. Di mana orang tuamu? Syukurlah kau baik-baik saja, Charlotte, ucap warga. Namun tiba-tiba saja Charlotte mengeluarkan pisau dan menyerang kedua warga itu. Charlotte pun lanjut menyerang menuju ke Alan, namun untungnya Alan masih bisa menahan serangan itu. Siapa dia? Gadis zombie, ucap Alan. Aku tidak menilai ia dari fakta kalau dia menggunakan alat, namun dia bisa sekuat ini pasti. Kau belum jadi zombie sepenuhnya, ujar Alan dalam hati. Guek, zombie itu terlihat meneteskan air mata sembari berusaha untuk mengucapkan kata, Ibu. Ayah, di mana? Ucap Charlotte sembari terbata-bata. Tiba-tiba saja Charlotte kembali menyerang Alan dengan sangat kuat. Alan sampai gemetaran menahan serangan darinya saking kuatnya serangan itu. Jadi melakukan kontak dengan kekuatan suci akan membakar tubuh mereka. Itu akan melukainya jika aku terus menyerang. Kalau begitu, ucap Alan dalam hati. Alan pun mendorong Charlotte ke air yang sudah berubah menjadi air suci. Kika! Teriak Charlotte. Tahanlah sedikit! Aku tidak bisa memikirkan cara lain, ucap Alan. Charlotte pun meronta-ronta begitu keras karena rasa sakit di seluruh tubuhnya karena terkena air suci. Dan akhirnya setelah beberapa saat, Charlotte pun kehilangan kesadaran. Alan pun sudah sangat kelelahan menahan pergerakan Charlotte. Scene pun berpindah ke tempat tinggal Alan. Para warga pun mendatangi Alan untuk meminta bantuannya. Kami mendengar berita tentangmu yang memurnikan sejumlah besar tikus yang menyerang sebuah desa. Kami juga dengar kalau kau menyelamatkan seorang anak bernama Charlotte. Tolong bantu kami juga, ucap warga. Aku tidak pernah menyelamatkan orang, ucap Alan. Apa? Ucap warga dengan terkejut. Orang yang kau anggap aku selamatkan, itu dia telah mati, ucap Alan. Apa dia mati, ucap warga dengan terkejut. Bagaimana aku bisa menyelamatkan orang? Darahku terkait pada Holy Emperor, tapi aku tidak punya kemampuan apapun, ucap Alan. Lalu apa yang bisa kami lakukan terhadap desa kami? Kita lari jauh-jauh kemari berharap kau bisa menyelamatkan kami, ucap para warga. Di mana kau mendengar aku menyelamatkan orang? Ucap Alan. Aku, ucap warga. Pangeran. Charlotte bangun, ucap pengawal Alan. Semua berkat dirimu, aku mengantarnya kembali tidur karena dia terlihat lelah. Ucap pengawal Alan tanpa mengetahui bahwa Alan sedang berbohong ke para warga. Kelihatannya kau punya banyak tamu di sini, ucap pengawal Alan. Kau bilang dia mati. Maukah kau menjenguknya, ucap warga dengan kesal. Terserahlah. Kurasa aku harus melakukannya, karena aku punya lebih banyak kekuatan suci dibanding kalian, ucap Alan. Kau bermulut besar, Grill, ucap Alan dalam hati. Tapi, ada beberapa syarat, ucap Alan. Parlock, 75 tahun. Specialty, bergosip, bertani, menipu. Penuh kecurigaan deskripsi dari panel system. Menarik, aku bisa melihat semuanya. Kau ingin bantuanku tapi tidak bisa mempercayaiku karena aku pangeran sampah, ujar Alan dalam hati. Syaratnya sederhana, aku tidak mau melakukan pekerjaan dengan sukarela. Berikan aku uang dan suplai, ucap Alan. Dan perbaiki katedral ini dengan gratis, ucap Alan. Seluruh tempat ini
Ucap warga, itu kan buat hidupmu. Tari jika kau tidak mau, ucap Ellen dengan sedikit mengancam. Kami mau, ucap warga. Dan ada satu hal penting lagi, ucap Ellen. Ada lagi, ucap warga, pertukaran ini. Pastikan kau menjauhkannya dari Holy Knight, ucap Ellen. Aku akan dalam masalah kalau keluarga kerajaan Holy tahu, ujar Ellen dalam hati. Ah, baiklah, ucap warga. Bukankah ini penipuan? Ucap salah satu warga dengan berbisik-bisik. Akhirnya, katedral yang dimaksudkan sebagai tempat pengasingan akan berguna, ujar Ellen dalam hati. Dia bilang 30 mayat di desa menjadi zombie. Apakah itu bisa dilakukan? Ucap warga. Baiklah, semua orang ambil perlengkapan kalian, ucap Ellen. Heh, ucap warga dengan terkejut. Kalian memintaku untuk menangani para zombie. Apa kalian akan membuatku bertarung sendirian? Kalian bisa mengayunkan beberapa benda, sementara aku melakukan doa suci, ucap Ellen. Dasar iblis, dia iblis, ucap para warga. Terdengar suara geraman dari ruangan di sebelah. Zombie, mereka mengikuti kita. Sudah di sini, ucap warga dengan panik. Hei, cepat, cepat ambil perlengkapan kalian dari tempat penyimpanan. Ayunkan kain pel kalau perlu, ucap Ellen. Terlihat, ribuan zombie berjalan menuju ke arah mereka. Kau bilang cuma ada 30 mayat, tapi ini lebih banyak, ucap Ellen. Kepala desa, ucap Ellen. Aku tidak bisa lihat saat berlari. Maafkan aku, ucap kepala desa. Apa kau bercanda? Ucap Ellen. Ellen pun mulai melawan satu persatu zombie-zombie itu. Keadaan begitu kacau dengan banyak warga yang berlarian dan melawan para zombie. Menggunakan skill Swamp of Death, ucap panel sistem skill itu pun langsung mengenai beberapa zombie dan mencabik-cabik para zombie itu. Menggunakan skill bukanlah bagian yang sulit. Aku sudah jadi seorang necromancer sebelum datang kemari, ucap Ellen. Scene pun flashback sebelum MC memasuki tubuh Ellen. Aku menjadi sukarelawan dalam pengujian beta game realitas virtual untuk menghasilkan uang. Aku memilih kelas necromancer di dalam dunia itu. Sayangnya, kurasa aku mati karena sengatan listrik. Aku kehilangan kesadaran setelah mencium kulitku yang terbakar, dan kemudian aku bangun di sini dalam tubuh ini, ucap Ellen dalam hati. Untungnya, skill dari game juga ditransfer. Kekuatan suci yang sudah berada dalam tubuhku mengubah skillku. Sulit mengendalikan kekuatan suciku, ucap Ellen. Setiap kali aku menggunakan skill, kekuatan suciku tumpah begitu saja. Apa ini dapat diperbaiki? Ucap Ellen. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tahu mereka zombie, Tari. Aku melihat istriku di sana, ucap salah seorang warga sembari menangis. Zombie itu pun mendekatinya dan mengusap wajah suaminya sembari ia menggerang berusaha mengucapkan sesuatu. Bagaimana bisa aku membunuh wanita ini? Ucap warga itu. Namun sedetik kemudian zombie itu meraung dan ingin segera menggigit warga itu. Untungnya Ellen langsung menendang zombie itu menjauh dari warga itu. Sayang, ucap warga itu. Dia sudah mati, jadi berhenti bersikap berlebihan, ucap Ellen. Kau tidak tahu apapun, ucap warga itu dengan kesal, padahal dirinya sudah diselamatkan oleh Ellen, namun cinta itu buta. Lihatlah, dia sudah menjadi zombie. Tubuhnya membusuk dan jiwanya tersesat. Jika kau ingin istrimu seperti itu dan menderita, maka larilah. Jika kau tidak menginginkannya, maka lakukanlah apa yang harus dilakukan, ucap Ellen. Namun saat Ellen sedang lengah, tiba-tiba saja ada zombie yang ingin menyerangnya. Untuk saja ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya, dan ternyata orang itu adalah Charlotte. Apa pangeran baik-baik saja, ucap Charlotte. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.